Iya, Selamat Paskah, semoga Pak Seto. semoga berkat Paskah, perayaan Paskah kita bisa menata hidup kita Amin. seperti yang dikehendaki Tuhan dan kita rayakan dalam ya perayaan Paskah ini. Eh, Begini, ada 7 kitab yang termasuk dalam kelompok kitab hikmat. Bapak Ibu boleh periksa, boleh lihat dulu di daftar kitab, daftar kitab atau daftar isi kitab suci. Daftar kitab atau daftar isi kitab suci. Jadi ada kelompok yang namanya kitab kebijaksanaan dan nyanyian ya. Jadi Ya. ada kitab Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, kemudian ke Deuterokanonika ada kitab kebijaksanaan Salomo dan kemudian kitab Yesus Berat. Biksirah. Nah, tapi kalau kita mau belajar, mulainya itu dari Amsal dan Sirah, kemudian dilanjutkan dengan Pengkhotbah dan Ayub, baru sesudah itu belajar, oh, kebijaksanaan Salomo bisa bersama dengan dekat-dekat dengan Ayub, kemudian terakhir baru kita belajar kitab kebijaksanaan Salomo. Kenapa kok begitu? Karena ya, dua kitab yang pertama, yaitu Amsal dan Sirah, itu menyampaikan pemahaman paling awal ya tentang kehidupan, dan dalam kitab ini orang Yahudi belum sampai pada keyakinan akan kebangkitan dan kehidupan kekal. Prinsipnya, berbuatlah baik, maka Tuhan akan memberikan ganjaran kepadamu. Ganjaran diberikan selama kamu hidup di dunia. Nah, kalau ada orang yang baik, itu menilainya bukan pada perilaku, tapi pada ganjaran yang diterima. Ganjaran yang diterima oleh orang baik, orang benar, itu adalah ya kekayaan yang melimpah, keturunan yang banyak, dan umur yang panjang. Sekali lagi, kalimat saya harus dipahami secara lengkap. Kebijaksanaan Amsal dan Sirah itu mencerminkan ajaran paling awal ketika orang belum sampai pada keyakinan akan kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Orang baik, orang benar, terima ganjaran di dunia ini. Kekayaan melimpah, kemudian anak banyak, kemudian rezeki, umur yang panjang. Jadi kalau mau tahu orang itu baik atau enggak, cukup lihat rambutnya. Dulu enggak ada yang semir rambut. Ya, kalau mau lihat orang itu baik apa enggak, lihat rambutnya. Kalau rambutnya itu putih semua, maka bisa dipastikan dia adalah orang baik. Kenapa? Rambut putih itu tanda umurnya sudah panjang. Umur panjang itu ganjaran. Ganjaran diberikan kepada orang baik. Begitu logikanya. Kalau mau melihat, ya, orang itu baik atau enggak, lihat anaknya berapa. Terutama yang laki-laki. Lihat juga kekayaannya seberapa banyak. Dan sebaliknya, kalau ada orang yang jahat, enggak benar, maka lihat 3 hal itu juga. Kalau ada orang yang mati muda, nah ini orang nggak benar ini pasti. Kalau ada orang yang nggak punya anak, wah ini pasti orang berdosa. Begitu mereka dulu membacanya. Nah, kalau orang belajar hikmat, orang belajar hidup benar, tujuannya adalah untuk memperoleh kekayaan, keturunan, umur panjang itu. Tapi kemudian begini, kalau ada orang benar tapi hidupnya susah, nggak punya anak, mati muda,
orang benar, loh kok malah dihukum? Maka penjelasannya ada dua. Satu, orang benar ini harus menanggung hukuman yang harus ditanggung oleh bapaknya atau kakeknya yang jahat, atau orang ini belum menerima ganjaran. Ganjaran nanti diberikan kepada anaknya atau cucunya. Nah, kemudian begini, ini Amsal dan Sirah mengajar seperti itu ya. Tetapi kita pengkhotbah itu komplain, protes. Protesnya bagaimana? Aku sudah belajar hikmat sampai tua. Aku sudah menikmati kekayaan. Umurku sudah panjang, tapi habis itu aku pasti mati. Dan kalau aku mati, kekayaan yang adalah ganjaran dari kebaikanku akan jatuh, akan diambil oleh orang lain. Tidak disebut anak, akan diambil oleh orang lain, dan aku tidak tahu orang itu berhikmat apa enggak. Semua harus berakhir dengan kematian, dan karena itu pengkhotbah mengatakan, iya, segala sesuatu sia-sia karena berhadapan dengan kematian. Nah, kitab Ayub isinya juga protes. Ayub, tokoh Ayub dalam kitab ini yang mengatakan begini, aku orang benar, aku tidak berdosa. Dan kalau boleh aku mau ketemu Tuhan untuk menunjukkan dosaku. Aku berani mengatakan aku bersih. Tetapi aku menderita. Kenapa? Anakku mati semua, kekayaanku habis, kesehatanku hilang. Nah, itu protes yang disampaikan di dalam kitab Ayub. Nah, kitab Ayub bicara tentang penderitaan orang yang percaya atau kepercayaan ketika orang percaya mengalami penderitaan. Tapi ada kata penderitaan di situ. Nah, kitab Kidung Agung itu bicara tentang cinta yang dialami oleh semua manusia. Nah, kemudian apa yang dipertanyakan oleh kitab pengkhotbah, semua harus berakhir dengan kematian dan semua akan sia-sia. Itu ditanggapi, dijawab oleh kitab Kebijaksanaan Salomo. Karena apa? Di dalam kitab Kebijaksanaan Salomo dikatakan, nggak masalah orang mati muda. Yang penting hidupnya benar. Kenapa? Karena jiwa orang benar itu ada di tangan Allah. Dan orang benar itu setelah mengalami kematian akan mengalami hidup yang penuh kebahagiaan. Jadi begitu urutannya kalau kita belajar kitab kebijaksanaan. Kitab Mazmur ya dipelajari tersendiri. Nah, kemudian ini sekali lagi alasan mengapa kita belajar Amsal dan Sirah bersama dan duluan. Jadi tidak bisa kita atau akan aneh, akan sulit kalau orang langsung belajar pengkhotbah. Lebih aneh lagi kalau orang belajar pengkhotbah dan hanya mengambil ayat yang menyenangkan, yang sedikit menghibur, tapi nggak mempelajari secara menyeluruh. Yang seringkali diambil itu hanya seperempat ayat itu ya. Segala sesuatu, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi perikopnya nggak dibaca, jangankan perikop, ayatnya pun nggak dibaca lengkap, lalu diberi pemahaman tersendiri. Nah, nanti pada waktunya kita, ya bisa jadi kita akan belajar juga kitab Pengkhotbah, kita belajar kitab Ayub gitu ya. Nah, sekarang begini dulu, kita eh, lihat dulu menjadi bijaksana. Jadi ada dua kata dalam bahasa Indonesia. Bapak Ibu tolong mengingat sila yang keempat dalam Pancasila. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah,
Bapak Ibu itu tren bahasa Indonesia lama ya. Hikmat itu kata dari Arab, bijaksana itu dari Sanskerta kan. Jadi dua kata dari Arab dan dari Sanskrit dijadikan disebut bersama. Mungkin contoh yang lain lagi, Bapak Ibu mungkin pernah mendengar kata neraka jahanam. Jahanam itu bukan kata sifat untuk neraka. Jahanam itu ya diandaikan sinonim dengan kata neraka. Karena itu kalau lihat dari etimologi dua hal yang berbeda ya. Jahanam dengan neraka. Tapi dalam bahasa Indonesia itu dianggap sebagai hal yang sebagai kata dengan makna yang sama. Jadi sama. Neraka ya jahanam, jahanam yang neraka. Jadi bukan jahanam itu kata sifat untuk neraka, bukan begitu. Nah, jadi hikmat dengan bijaksanaan itu ya sama. Bijaksana itu sama dengan berhikmat. Kebijaksanaan itu sama dengan hikmat, kata benda ini. Lalu bijaksana itu bagaimana? Berhikmat itu bagaimana? Apa itu hikmat? Apa itu kebijaksanaan? Bapak Ibu mengingatnya begini saja. Hikmat atau kebijaksanaan itu sama dengan ilmu hidup atau seni dalam menjalani kehidupan. Nah, sifat dari kebijaksanaan ini universal. Di mana-mana semua orang bisa memahami, semua orang menggunakan hikmat ini. Nah, sekarang begini dulu. Eh, ketika kita dulu sekolah, dari SD sampai kuliah, mau S1, S2, S3, gitu ya. Itu ada bagian ilmu yang kita pelajari. Bapak Ibu dulu waktu SD senangnya pelajaran apa? Jangan bilang aku dulu senangnya pelajaran kosong gitu ya. Bukan. Ada yang senang sejarah, lalu ada yang senang SD, matematika, ada yang senang IPS. Dan pelajaran itu terus diulang, ilmu itu terus diulang. Ya, apalagi kalau yang sekolahnya di SMA, kalau di SMK lain. Kemudian mau di SMK, mau kuliah, Bapak Ibu, tetap orang belajar ilmu. Tapi kemudian, Bapak Ibu silahkan mengingat, ya, di sekolah, Bapak Ibu terima pelajaran. Di rumah, dari orang tua, kita juga terima pelajaran. Siapa yang mengajarkan kepada kita, kepada Bapak Ibu semua, supaya supaya kita itu berani menanggung risiko atas perbuatan yang saya lakukan. Siapa yang menolong kita untuk bisa mengerti kerja keras, itu yang akan menolong kita untuk hidup mandiri. Siapa yang mengajarkan kepada kita untuk hati-hati berbicara? Apakah itu pelajaran IPS atau fisika? Bukan. Nah, saya lebih suka mengajak Bapak Ibu untuk mengingat ada anak yang pintar di sekolah, nilai-nilainya bagus. Tetapi ada juga anak yang pintar di dalam kehidupan. Pintar dalam kehidupan itu bagaimana? Tidak cengeng, mandiri, kemudian ini punya inisiatif, nggak nunggu disuruh. Itu pelajaran tentang kehidupan. Ada anak yang belajar yang pinter di sekolah, tapi belum tentu pinter di kehidupan. Ada juga yang pinter dalam kehidupan, pergaulannya menarik. Kalau ada dia, kalau ada anak ini, suasana pasti menyenangkan. Orang-orang yang sedih bisa jadi bergembira kalau ada anak ini, gitu ya. Ada yang begitu. Tapi kemudian yang diharapkan tentu saja ya, ya pinter di sekolah dan pinter di kehidupan. Tapi yang seperti itu ya belum tentu semua mengalami.
Sekarang, setelah Bapak Ibu menjalani kehidupan selama ini pilihan ya, harus memilih mana yang diperlukan di dalam kehidupan. Pandai di sekolah atau pandai dalam kehidupan. Yang lebih Pandai banyak dalam, gunanya yang pandai mana? dalam kehidupan. Dan kehidupan, Pak. Jadi saya agak repot sebenarnya nih karena harus menyampaikan hikmat, tapi kepada orang-orang yang sudah pasti berhikmat ya. Ya, saya bukan mengajar, jadi saya menemani Bapak Ibu untuk belajar kitab Amsal dan kitab Sirah. Tetapi pelajaran atau kepandaian dalam hidup itu kan ya nggak banyak diajarkan di sekolah kan sekarang. Apalagi sekarang-sekarang ini. Nah, yang lebih banyak mengajarkan siapa? Di rumah, orang tua. Orang tua. Tapi sekarang ini pun banyak orang tua yang tidak mengajarkan soal pandai dalam hidup. Kenapa? Ya, silahkan amati ketika melihat orang tua yang tidak berani mengajar anaknya untuk mandiri, susah sedikit nggak boleh, ya. Kemudian kerja keras sedikit nggak boleh juga. Ada situasi kecil yang membuat anak sakit di sekolah, gurunya didatengin, dibelain, kalau perlu gurunya masukkan ke penjara. Berulang kali terjadi, termasuk ada beberapa teman saya yang mengalami yang seperti itu. Tapi dampaknya apa? Di sekolah nggak pinter karena orang tua yang mengerjakan ya tugas-tugas sekolah, ada yang begitu kan? Lalu di dalam kehidupan, wah, sekarang kita menyebutnya apa? Ada anak-anak generasi stroberi. Nah, sekarang begini, kita nggak ngomongin dunia pendidikan ya, tapi kembali ke bicara tentang ini hikmat. Hikmat itu lebih banyak menyangkut soal ilmu kehidupan itu tadi. Jadi hikmat tidak belajar tentang fisika, biologi, kimia gitu ya, matematika, enggak. Tapi belajar tentang bagaimana menjalani kehidupan supaya orang bisa hidup benar dan bahagia. Dan saya yakin Bapak Ibu semua ngajari anak-anak kayak gitu kan. Kepada anak-anak, orang tua sering begitu. Kalau sudah ketemu cucu, urusannya agak beda. Dispensasi. Sering kali begitu kan ya. Saya nggak berani katakan semua. Tapi kalau pakai bahasa lugas begini, kalau sama anak, dulu saya tega. Kalau sekarang sama cucu, nggak tega saya. Itu bahasa lugasnya sering begitu. Ngeliat cucunya dimarahi oleh bapaknya aja, malah kakeknya yang marahin, yang marah. Dulu ya, orang belajar tentang seni hidup itu. Ada gurunya, ada sekolahnya. Ada gurunya, ada sekolahnya. Nah, kitab Amsal dan kitab Sirah itu seperti catatan kuliah di sekolah-sekolah itu. Nah, saya belajar banyak sebenarnya dari orang yang bernama Yesus bin Sirah ini. Nah, saya ajak Bapak Ibu sekarang untuk melihat apa yang dilakukan oleh Yesus bin Sirah supaya kita bisa tahu suasana di zaman dulu seperti apa ya. Silahkan sekarang membuka kitab Sirah. Silahkan ke kitab Sirah, lihat ke bab 50 dulu. Sirah bab 50, lihat ke ayat 5 ayat 27.
Ini catatannya jelas sekali. Ajaran tentang pengertian dan pengetahuan di dalam kitab ini ditulis oleh Yesus bin Sirah bin Eleazar dari Yerusalem yang mencurahkan hikmat dari dalam hatinya. Jadi yang tertulis di dalam kitab ini adalah ajaran dari Yesus bin Sirah. Nama lengkapnya ini. Jadi ini salah satu kitab dalam kitab suci yang penulisnya tertera namanya dengan jelas. Yesus bin Sirah bin Eleazar. Tinggalnya di Yerusalem. Nah, kemudian begini, apa yang dilakukan oleh Sirah? Sekarang silahkan ke bab 51. Bab 51 ayat 13. Dia cerita tentang dirinya sendiri. Ketika aku masih muda dan sebelum aku mengadakan berbagai perjalanan, dengan sungguh-sungguh aku telah mencari hikmat dalam doaku. Dengan menghadap bait suci aku telah memohonnya, dan sampai akhir hidup aku akan mengejarnya. Sejak berbunga hingga menjadi buah anggur yang masak, hatiku bersuka cita atas hikmat. Kakiku melangkah di jalan yang lurus. Dan sejak muda aku telah mengikuti jejaknya. Dengan sedikit memasang telinga, aku sudah mendapatinya dan memperoleh banyak didikan bagi diriku. Aku sudah maju di dalamnya. Dan orang yang memberiku hikmat, mengajarkan hikmat kepadaku, aku hormati. Sebab aku bertekad untuk hidup menurutinya. Aku mencari apa yang baik dan tidak akan dipermalukan. Jiwaku telah berjuang untuk mendapatkannya. Dan dengan teliti, aku melaksanakan hukum Taurat. Aku mengangkat tanganku ke surga dan menyadari bahwa aku masih kurang mengenalnya. Aku mengarahkan jiwaku kepada hikmat. Dan dengan kemurnian hati, aku telah menemukannya. Sejak awal aku memperoleh pengertian darinya, maka aku tidak pernah ditinggalkan. Batinku terdorong untuk mencari hikmat, dan karenanya aku memperoleh milik yang berharga. Tuhan telah memberi aku lidah sebagai ganjaran, dan dengannya aku hendak memuji Dia. Sekarang, amati lebih teliti. Mendekatlah kepadaku, kamu yang belum terdidik, dan tinggallah di rumah pendidikan. Mengapa kamu masih kekurangan hal-hal itu, dan jiwamu sangat kehausan? Aku telah membuka mulutku dan berbicara. Terimalah semuanya tanpa membayar. Tundukkanlah tengkukmu di bawahku, dan hendaklah jiwamu menerima didikan. Ia dekat dan ada dalam jangkauanmu. Lihatlah dengan matamu sendiri bahwa aku hanya sedikit berusaha tetapi mendapat banyak kelegaan. Dengarkanlah sedikit pengajaranku, maka kamu akan memperoleh perak dan emas melalui aku. Semoga jiwamu bersuka cita karena belas kasih Tuhan, dan jangan pernah malu memuji Dia. Lakukan pekerjaanmu sebelum waktunya, maka pada waktunya Tuhan akan memberimu ganjaran. Silahkan lihat ke ayat 23. Mendekatlah kepadaku, kamu yang belum terdidik. Jelas ini menunjuk kepada anak-anak muda. Terus mendekatlah kepadaku. Tinggallah di rumah pendidikan. Yesus bin Sirah membuka rumah pendidikan. Dia mengajak anak-anak muda untuk datang ke rumah pendidikan. Ya. Kemudian nggak usah pikir bayaran. Wah, ada beasiswa ini sudah ya. Terimalah semuanya tanpa bayaran, gitu ya. Yang diminta oleh Sirah hanyalah, lihat, 26. Tundukkanlah tengkukmu di bawahku,
Dan hendaklah jiwamu menerima didikan. Ikuti ajaranku. Aku akan mengajar kamu, mendidik kamu, supaya kamu memiliki hikmat dan kamu bersuka cita karena hikmat itu. Nah, silahkan sekarang membayangkan Yesus bin Sira punya rumah yang dikhususkan untuk mendidik anak-anak muda. Lalu apa yang diajarkan Sira? Ilmu tentang kehidupan itu. Jadi bukan ngajar fisika, bukan biologi, bukan. Tapi mengajar tentang seni dalam menjalani hidup, mengajar tentang ilmu kehidupan. Nah, kitab Amsal itu pada dasarnya sama. Tapi yang membedakan kitab Amsal itu, nanti kalau diamati dengan teliti, kitab ini adalah kumpulan dari kumpulan Amsal. Kumpulan dari kumpulan. Nah, sekarang kita pindah ke kitab Amsal. Silahkan ke kitab Amsal bab 1. Lihat ayat 1. Amsal-amsal Salomo putra Daud raja Israel. Nah, karena kalimat ini kemudian orang menduga bahwa Salomo itu adalah yang menulis seluruh kitab Amsal. Tapi kalau kita perhatikan lebih lanjut, sekarang silahkan Bapak Ibu pindah ke bab 10 ayat 1. Amsal ya, Pak. Oh iya, saya belum menyebut kitab lain kan ya? Iya, Ya. kita Amsal. Amsal dari bab 1 pindah ke bab 10. Itu judulnya Amsal-amsal Salomo. Yang huruf tebal itu buatan penerjemah ya. Yang tertulis dalam kitab Amsal sesungguhnya itu 10 ayat 1. Amsal-amsal Salomo. Nah, kitab Amsal itu bisa digambarkan begini saja. Eh, dari bab 10 ya, dari bab 10 itu isinya itu kumpulan dari Amsal, kumpulan Amsal. Amsal itu apa? Amsal itu bisa diterjemahkan dengan peribahasa, ungkapan, pepatah, gitu ya. Tapi semua disebut dalam satu eh, apa nyebutnya ya, istilah Amsal. Jadi tidak ada satu kata yang cukup untuk menerjemahkan kata Amsal. Jadi bisa berarti eh, ini peribahasa, pepatah, ungkapan, kadang-kadang nasihat yang diungkapkan secara puitis. Tapi ini puisi Ibrani ya. Kalau pantun, ya kalau pantun itu kan termasuk puisi lama dalam bahasa Indonesia, puisi lama kan. Pantun, gurindam, apalagi itu. Nah, kemudian lihat ya, sekarang bab 10 ayat 1. Anak yang bijak mendatangkan sukacita bagi ayahnya. Tetapi anak yang bebal adalah kedukaan bagi ibunya. Ayat 2. Harta benda dari kefasikan tidak berguna. Tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan. Tetapi nafsu orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin. Tetapi tangan orang yang rajin menjadikan kaya. Nah sekarang tolong lihat. Ayat 1 dan ayat 2 ada hubungan atau tidak. Berhubungan apa enggak? Ada hubungannya atau enggak? Jangan memakai asumsi atau apa hanya mikir, hanya mengamati yang ada di dalam teks. Tidak ada. Enggak ada. Ayat 1 dengan 2 enggak ada. Ayat 2 dengan 3, Tidak ada. 3 dengan 4,
temanya udah lain sama sekali kan ya. Jadi kita bisa mengatakan bagian ini seperti kumpulan peribahasa atau ungkapan atau pepatah gitu tadi. Dan nggak usah maksa ada hubungan, memang nggak ada hubungan. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tapi nafsu orang fasik ditolaknya. Terus ayat 4, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang yang rajin menjadikan kaya. Memang nggak ada hubungan. Nah, kemudian pindah sekarang ke bab, bentar, ada yang perlu saya sampaikan, bentar. Bab 22. Bab 22, silahkan lihat ayat 17. Arahkanlah telingamu dan dengarkanlah perkataan orang bijak. Berilah perhatian kepada pengetahuanku. Ya, perhatikan perkataan orang bijak. Nah, kemudian ini berhenti Bapak Ibu sampai bab 24, 24 ayat 20. Coba ke 22 dulu ya. 24 ayat 22. Karena karena dengan tiba-tiba mereka menimbulkan bencana, dan siapa mengetahui kehancuran yang didatangkan mereka? Terus 23. Berikut ini juga amsal-amsal orang bijak. Nah, Bapak Ibu, saya dulu pernah mempelajari, dulu ya, mempelajari kitab Amsal ini, dan kemudian ketika belajar ada yang mengagetkan saya karena Amsal 22 ayat 17 sampai dengan 24 ayat 22 yang disebut perkataan orang bijak ini seperti terjemahan dari naskah hikmat dari Mesir. Nanti Bapak Ibu boleh googling, cari nama Amenhotep. Tapi ya, dulu dulu ketika belajar kan saya belum belum ada uh, internet yang secepat ini, secanggih ini gitu ya. Apalagi sekarang ada AI. Jadi kalau Bapak Ibu cari Amenhotep, Bapak Ibu kan menemukan. Itu adalah orang bijak di Mesir di zaman kuno yang kemudian meninggalkan tulisan. Tulisannya diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani, di dalam bahasa Ibrani, dan dimasukkan dalam kitab Amsal ini. Itu yang sempat membuat saya kaget. Oh, ternyata ini ada bagian dari Mesir. Sekarang pindah ke bab 25 ayat 1. Berikut ini juga amsal-amsal Salomo yang dikumpulkan pegawai-pegawai Hizkia, Raja Yehuda. Antara Salomo dengan Hizkia itu jangka waktunya panjang, lama. Ya, jadi pegawai Hizkia mengumpulkan amsal-amsal yang dibuat oleh Salomo. Ternyata kita menemukan dari bab 25 sampai dengan bab 29, itu kumpulan amsal yang dibuat oleh Salomo dan dikumpulkan oleh pegawai Hizkia. Sekarang pindah ke 30 ayat 1. Bab 30. Amsal 30 ayat 1. Perkataan Agur bin Yake dari Masa. Bukan orang Yahudi ini ya, bukan orang Israel. Jadi dari seorang guru yang bernama Agur bin Yake, ini dari luar negeri, dari Masa. Kemudian bab 31.
Ayat 1. Inilah perkataan Lemuel Raja Masa yang diajarkan ibunya kepadanya. Nah, sekarang Bapak Ibu, lihat ya. Ada kumpulan perkataan dari Lemuel. Ada kumpulan perkataan dari Agur bin Yake. Ada kumpulan Amsal, Salomo, tapi yang menggabungkan, yang menyatukan, yang menulis itu adalah pegawai Hizkia. Terus ada perkataan orang bijak yang dari Mesir. Nggak disebut di teks ya. Tapi kalau membaca bab 10 ayat 1, jelas itu Amsal-Amsal Salomo. Jadi, kita bisa mengatakan, kitab Amsal itu sebenarnya adalah kumpulan yang berisi kumpulan Amsal. Isinya apa? Isinya nasihat seni dalam menjalani kehidupan yang diajarkan oleh orang tua atau guru kepada anak, khususnya laki-laki. Sekarang begini ya. Sekarang begini, silahkan ke kitab Amsal bab 3. Oh, bab 2 aja dulu. Bab 2. Lihat ke ayat 1. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat dan hatimu condong pada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan bersuara memohon kepandaian, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Perhatikan sapaan di ayat 1. Hai anakku. Lihat juga bab 3 ayat 1. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku dan hendaklah perhatimu memelihara perintahku. Gitu ya. Kalau ada orang yang mengatakan kitab suci itu untuk orang tua, bahkan untuk orang dewasa, itu benar apa salah? Salah. Nah, dipastikan orang-orang itu pasti ya nggak membaca Amsal. Karena sapaan anakku nggak mungkin ditujukan kepada seorang anak yang berumur 60 atau 65 atau 70 tahun. Nah, kalau anaknya umur 60, bapaknya umur berapa? Nggak mungkin. Kitab Amsal itu dengan jelas, dengan gampang kita bisa mengatakan ini kitab ya yang berisi ajaran dari guru atau orang tua kepada anak-anak muda yang dikatakan belum berpengalaman, yang baru yang sudah mulai bekerja bisa dapat uang, tapi karena lokalisasi terlalu dekat, anak ini bisa jatuh ke tangan perempuan jalang. Dan kalau sampai jatuh ke tangan perempuan jalang, duitnya, hasil kerja kerasnya akan diambil oleh orang lain, dan dia sendiri akan mengalami penyakit. Ini saya bicara kitab Amsal ya, saya nggak ngomong nasihat saya nggak ngomong omongan saya. Ini adanya di kitab Amsal bab 5 dan bab 6, tapi saya ringkas. Nanti lain kali kita diskusi tentang hal yang seperti itu. Jadi, ya, kitab ini untuk anak muda supaya mereka belajar menjalani kehidupan, supaya mereka belajar dan kemudian bisa menjalani kehidupan yang benar, supaya mereka, ya, pada waktunya mereka akan mengalami kebahagiaan hidup selama di dunia ini. Nah, Bapak Ibu, dari tadi kita ngomongin hikmat, seni hidup, ilmu hidup gitu ya.
Tapi ya kita perlulah klarifikasi apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan ilmu hidup itu. Mengingatnya begini saja Bapak Ibu. Tolong Bapak Ibu mengingat peribahasa. Kalau yang ada pakai kata lancung ujian itu sekali lancung dalam ujian, gimana peribahasa itu? Orang tak akan percaya lagi. Saya lancung ke ujian, seumur hidup tidak percaya. Tuh, kali lengkapnya gitu ya. Sekali lancung. Ke Kenapa Pak? ujian, Lancung apa? ke ujian. Sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tak akan percaya. Lancung tuh apa sih? Oh, salah. Tanya Pak Roy itu, Bu. Lancung itu apa? Nanti japri ya, Bu. Curang, nggak jujur. Nah, sekarang begini. Eh, dalam kehidupan antar manusia, sekali orang tidak jujur, sekali orang berbohong, sekali orang berkhianat, seterusnya dia tidak dipercaya. Begitu kan ya? Ya. Mm-mm. Dalam praktek itu terjadi. Dari dulu seperti itu yang terjadi. Kalau ada pengecualian, ya itu namanya pengecualian. Tapi umumnya begitu. Sekali curang, bohong, nggak jujur, berkhianat, seterusnya nggak akan dipercaya. Kesalahan itu akan diingat terus. Nah, dalam kehidupan itu ada hukum yang seperti itu. Jadi berulang dari generasi ke generasi terjadi. Lalu orang bijak mengambil simpulan, oh ada hukum dalam kehidupan yang menyatakan orang yang sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak percaya. Ini ada hukum yang seperti ini di dalam kehidupan. Hukumnya nggak tertulis, orang bijaksana melihat itu dan kemudian merumuskannya. Nah, ada banyak hukum yang seperti itu kan. Kemudian yang berikutnya, Bapak Ibu tolong ingat peribahasa yang pakai gading itu. Tak ada gading yang tak retak. Gading ya tak retak. Artinya, Gak ada yang nggak cacat. Tidak ada yang sempurna, Pak. setiap perilaku, bahkan manusia atau ucapan atau tindakan gitu ya, pasti ada kurangnya. Dan itu kalau diamati di mana-mana, bisa tampak. Biarpun Bapak Ibu nyanyi kau begitu sempurna, ya sempurnanya kan cuma di mataku. Dan yang ngomong orang yang sedang jatuh cinta, kelemahan nggak akan kelihatan. Tapi kalau bicara apa adanya manusia, ya ada kekurangan. Nah, kemudian begini, yang ada di dalam kehidupan, segala sesuatu yang ada di dunia ini ada kekurangannya. Kemudian orang bijaksana, entah siapa, nggak tahu kita, membuat rumusan yang singkat dan gampang diingat menggunakan perumpamaan tak ada yang gading, tak ada gading yang tak retak. Nggak usah dilanjutkan. Atas nama keluarga gajah, saya minta maaf, nggak usah. Tapi ya ini peribahasa, nggak mungkin datang dari tempat yang nggak ada gajahnya. Peribahasa, ungkapan, perumpamaan itu pasti akan diambil dari lingkungan tempat si pembuatnya hidup dan pendengarnya hidup tentu saja ya. Nah, orang melihat, gading ini retak, orang melihat gading, setiap gading ada retakannya ternyata. Nah, lalu diungkapkanlah
hukum yang berlaku dalam kehidupan bahwa yang ada di dunia ini ada kekurangan, lalu dirumuskan menjadi tak ada gading yang tak retak. Terus, kalau gajah mati meninggalkan apa? Gading. Peribahasanya gimana? Peribahasanya gimana? Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang. Di bawah mati meninggalkan Mati belang. meninggalkan belang. Maksudnya, Gajah mati meninggalkan gading. Manusia mati meninggalkan nama. Iya, hmm, manusia meninggalkan sesuatu. Gajah mati meninggalkan gading. lihat, kalau ada Hmm. orang meninggal, itu ya, kalau ada orang meninggal, dengarkan saja orang pada ngomong apa. Kalau orangnya memang baik, orang akan ngomong baiknya orang yang sudah meninggal itu. Nah, Tapi kalau orang ini memang nggak baik, perhatikan bisik-bisiknya orang. Lalu orang akan mengatakan, "Hmm, bahagia sekali istrinya karena suaminya udah meninggal itu. Beban hidupnya udah berkurang sekarang." Karena ada juga yang sampai bicara begitu. Kenapa? Karena perilaku suami ini waktu hidup memang nggak bagus. Bahkan orangnya sudah mati pun namanya masih digunakan untuk menyebut hal yang negatif. hmm. Dasar kamu kayak Sengkuni. Sengkuni ada di mana gitu juga nggak tahu. Tapi yang negatif ya akan terus diingat itu. Jadi dalam kehidupan, kebaikan manusia selama hidup di dunia itu akan terus dikenang, biarpun orangnya sudah mati. Itu yang nyatanya terjadi. Dan itu menjadi hukum dalam kehidupan dirumuskan dengan peribahasa itu. Nah, begini, orang berhikmat itu adalah orang yang mengerti banyak tentang hukum yang berlaku dalam kehidupan. Dan bukan hanya mengerti, tetapi juga menjalani kehidupan sesuai dengan ilmu tentang kehidupan, sesuai dengan hukum kehidupan yang dia pahami itu. Itu baru namanya orang berhikmat. Jadi orang berhikmat nomor satu punya pengetahuan tentang kehidupan. Punya pengetahuan tentang hukum yang mengatur kehidupan manusia di dunia ini. Dan yang seperti itu, Bapak Ibu, kan banyak sekali, kan? Banyak sekali. Dari kita kecil sampai dewasa, bahkan sampai usia lanjut, masih tetap belajar. Dan kemudian orang tua dianggap lebih banyak tahu tentang hukum kehidupan itu. Karena sepanjang hidup sudah belajar dan diyakini selama hidup sudah juga menjalankan. Bapak Ibu saya tinggal bertanya kok. Bapak Ibu tolong mengingat ajaran, entah kata, entah perbuatan yang Bapak Ibu terima dari orang tua dan Bapak Ibu lakukan sampai sekarang. Ada apa enggak? Ya, termasuk Bapak Ibu di antara Bapak Ibu sudah ada yang yatim piatu kayak saya kan ya. Saya, Pak, Orang tua sudah nggak ada, nggak bisa dijumpai lagi. Tapi yang diajarkan, yang dicontohkan dalam menjalani hidup, jelas dan masih bisa dikerjakan kan. Ada yang mau ngasih contoh? Ingat contoh yang Bapak Ibu terima sebagai pelajaran hidup dari orang tua. Spesifik, kalau jujur, baik hati, rendah hati itu kan umum sekali ya. Dan ya umum juga orang mengetahui. Kalau ayah saya mengajarkan kalau makan harus bersih, nasi tidak boleh sisa di piring, Pak. Itu yang masih saya ingat. Ya, sampai sekarang harus dikerjakan, Mbak. Ya, puji Tuhan. Saya turunkan anak-anak juga. Ya, dilanjutkan. Itu soal yang
bisa disebut termasuk paling sederhana kan Pak ya? Iya, Pak. Itu termasuk paling sederhana dan terus akan diingat. Dan nyatanya diingat sampai sekarang. Tapi dalam hal ini banyak orang tua nggak konsisten loh ya. Mm. Kenapa? Waktu anaknya masih kecil, anak menghabiskan makanan di piring, dibilang bagus, pinter gitu ya. Anaknya sudah lebih gede, ngabisin 2 piring, nggak dibilang bagus. Ngabisin sebakul, nggak akan dibilang bagus. Itu bercanda saya untuk anak-anak kayak gitu. Waktu kecil kamu dibilang pinter kan kalau kamu ngabisin makanan di piring, iya. Coba sekarang kamu habisin sebakul, nggak akan kamu dibilang pinter. Soal sederhana, menghabiskan makanan yang sudah diambil. Itu kalau dijelaskan, nanti omongannya bisa panjang. Setiap butir nasi yang ada di piringmu, itu hasil keringat bapakmu, gitu kan ya. Kalau pakai kata keras. Iya. Lalu, coba contoh yang lain lagi. Kalau ada contoh yang lain lagi. Ya udah, saya kasih contoh sendiri ya. Nggak ingat. Nggak ingat. Waduh. Ini. Nasihat dari ibu supaya hidup mandiri, jangan tergantung orang lain. Tunggu dulu. Ini nasihat untuk perempuan. Iya, Nah, supaya mandiri, ya, gantung. nasihat untuk perempuan supaya mandiri dengan nasihat untuk laki-laki supaya mandiri, itu nilainya sama atau beda? Beda. Beda. Ya, Nah, jadi yang saya garis bawahi, seorang ibu memberi nasihat kepada anak perempuannya supaya mandiri. Coba dilanjutkan. Waktu itu ibunya ngomong jelasin nggak kenapa kok perempuan harus mandiri. waktu itu ngomongnya begini, soalnya nanti kalau misalnya ada sesuatu dengan suamimu, kamu tuh nggak akan kesusahan gitu katanya. Iya, begitu kan ada keterangannya. Dan itu menjadi penting. Dan ibu yang memberi nasihat itu memikirkan resiko, mungkin juga pernah melihat, mungkin juga benar-benar memperhatikan anak perempuannya, jangan sampai susah. Ya, begitu kan? Yang lain lagi, contoh yang lain lagi. Kalau laki-laki disuruh diajari mandiri mah, itu hal yang wajib ya, nggak usah dinasehati. Kalau sampai harus dinasehati supaya mandiri mah, nah itu kayaknya nggak biasa dah. Ada lagi contoh? Bilang terima kasih, bilang terima kasih. Bilang terima kasih. Hmm. Kenapa kok harus bilang terima kasih? Nggak dia jawab. Apresiasi, penghargaan orang lain. Kemudian mau lebih spesifik lagi, perhatikan dalam bahasa Indonesia ya. Terima kasih. Itu itu menerjemahkan kata dari Inggris thank you apa enggak? Enggak. Thank you dengan terima kasih itu sama atau beda maknanya? Beda. Beda. Saya Terima, menerima saya kasih juga. kasih yang kau berikan kepadaku. Itu terima kasih. Apa yang kau lakukan itu adalah kasih untukku. Dan aku menerimanya. Tunggu dulu, sepele. Tolong ingat-ingat. Mungkin nggak diomongkan. Tapi ketika aku mengucapkan kata terima kasih, perhatikan wajahku bagaimana. Wajahku bagaimana ketika mengucapkan terima kasih. Tersenyum tulus. Datang. Gembira. Ada wajah yang gembira, tulus. Sumringah. Datar. Pernah bilang terima kasih sambil marah-marah. Sumringah. Ada yang aneh di situ. Ada yang tersenyum. Datar. Coba ada contoh yang lain lagi. Atau begini, ini saya minta lebih spesifik lagi.
apa nasihat atau contoh yang diberikan oleh orang tua sehingga Bapak Ibu menjadi orang yang tangguh, yang baik, yang mandiri seperti sekarang ini. Takut akan Tuhan lagi, gitu ya. Nih, dulu mama saya bilang, jangan males jadi orang. Kalau mau hidup tuh kerja. Tuh, itu juga untuk anak perempuan kan ya, Bu ya? Iya, betul. Perempuan bekerja. Iya. Kayaknya nggak ada yang memberi nasihat, kamu dandan yang jaga, perawat dirimu supaya cantik, supaya kamu nanti dapat suami yang kaya. Kalau yang begitu itu nasihatnya dianggap biasa apa enggak? Enggak biasa. Betul. Luar biasa itu. Norak, norak. Iya, seumur hidup saya baru mengucapkan kalimat itu malam ini, Bu. Yang kayak gitu kayaknya nggak ada ya yang ngomong kayak gitu ya. Nggak ada, Pak. Kalau orang tua saya malah detail ngomongin saya, kamu jadi orang perempuan harus rajin, pandai mengurus rumah tangga seperti masak dan sebagainya, supaya nggak dihina mertua, ipar, dan juga meringankan beban suami. Gitu, Pak. Tambah lagi harus bekerja. Iya, Nah, itu baca Amsal 31 itu lengkap itu. Jadi perempuan yang tertulis dalam Amsal 31 itu kalau nggak capek keterlaluan dah. Harus pinter dalam segala hal. iya betul, Pak. Nah, sekarang lihat ya. Itu tidak diajarkan di sekolah, itu diajarkan di dalam keluarga, di rumah, dan nyatanya itu mempengaruhi hidup kita. Betul, Pak. Coba Benar. misalnya, eh, nggak diajari kerja keras, nggak diajari untuk mau mengerjakan apa saja. Dari lama cuma nunggu transferan dari orang tua. Lalu orang tua nggak ada atau orang tua bangkrut, terus orang ini akan seperti apa? Kan begitu kan? Dan orang tua kan nggak mau risiko yang seperti itu. Nah, sekali lagi, orang bijaksana itu adalah orang yang mengerti tentang hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan dan hidup mengikuti hukum itu. Yang kita terima sepanjang hidup mungkin tidak semua hukum dalam kehidupan. Tapi beberapa hal saja itu sudah sangat menolong kita untuk menjalani kehidupan. Orang-orang yang disebut sebagai guru hikmat itu adalah orang-orang yang mempelajari hukum kehidupan ini. Mereka punya waktu untuk memikirkan, untuk merenungkannya, dan kemudian mereka bisa memberikan nasihat. Dan orang seperti Yesus bin Sirah tadi, kemudian yang ini dalam kitab Amsal, guru-guru hikmat itu adalah orang-orang yang mempelajari kehidupan, kemudian merumuskan hukum dalam kehidupan, dan mengajarkannya kepada murid-muridnya, supaya murid-muridnya pinter, tahu tentang hukum kehidupan, dan hidup mengikuti hukum itu. Ya, Bapak Ibu sampai di sini dulu. Silahkan kalau ada yang perlu diklarifikasi, tetapi ini pengetahuan yang umum saja, dan saya khawatir saya hanya merumuskan apa yang Bapak Ibu sudah pahami. Tapi ya silahkan kita bisa diskusi. Silahkan Pak Ferry. Iya, baik. Terima kasih Pak Seko. Ya, Bapak Ibu, kami persilakan jika ada yang ingin disampaikan atau diklarifikasi terkait bagian yang pertama. Saya tanya, Pak. Pak, Boleh. thank you, Pak Ferdi. Saya mau tanya, tadi kan ngomong perbedaan antara nasihat untuk laki-laki dan perempuan. Kalau di bangsa Yahudi itu penekanannya gimana ya antara perempuan dan laki-laki? Wah, itu nanti baca Amsal, Bu. Baca Sirah. Tapi jangan sedih karena Sirah itu keras sekali terhadap perempuan. Punya anak perempuan itu seperti punya apa nyebutnya ya, beban berat gitu ya. Tapi kemudian kalau kita membaca kitab Amsal, umumnya nasihat itu disampaikan kepada anak laki-laki. Jadi nanti kalau ketemu, misalnya gini ya,
Ini kok nggak ada bicara tentang perempuan. Kalau di kitab sirah, perempuan malah dianggap jadi beban kayak gini. Bapak Ibu, nggak ibu-ibu terutama ya, jangan menggunakan kitab ini untuk menilai perempuan. Ambil contoh ya. Ambil contoh, sekarang silahkan ke kitab sirah. Bab 25. Sudah ketemu sirah 25? Nah, Ya, silahkan ke ayat 16. Lebih aku suka berumah bersama singa dan naga daripada bersama dengan istri yang jahat. Berarti lebih jahat, Pak. Dari singa lah, Pak. Oh, Ibu sedang menilai perempuan dan membandingkannya dengan singa kan? Ya, di sini disebutkan gitu. Iya, tapi bukan itu yang dimaksud. Sekarang saya tanya sama Ibu. Ya, atau ibu yang lain tapi yang punya anak cowok ya. Ibu yang lain yang punya anak cowok. Bapak-bapak tolong nggak usah ikut jawab. Ibu punya anak cowok gitu ya. Lalu sudah waktunya anak ini ya akan ada waktunya dia berkeluarga kan. Iya. Tolong sebutkan perempuan yang harus dihindari. Tapi ibu yang jawab. Perempuan yang harus dihindari. yang materialistis. Materialistis. Males. Malas. Males. Terus hura-hura, Pak. Yang sukanya hura-hura. Marah. Boros. Tidak seiman. Iya, tidak seiman. Tapi itu baru Suka belakang marah, yang seiman itu. Boros. gampang Boros ya. marah, gampang marah. Tidak Gampang marah. bermarah, Pak. Tidak punya akhlak, Pak. Loh, kok nggak punya anak? Lah, kalau mau menikah kan nggak punya anak. Ibu nyari janda punya anak berapa untuk itu? Yang tidak setia. Tuh, tidak setia. Ini bapak yang jawab, nggak boleh jawab kok. Semangat. Coba sekarang, dari ini saja ibu sudah menyebutkan berapa perempuan yang malas. Matre. Saya nggak ngomongin fisik. Kita kerjaan ibu semua nggak nyebut soal fisik ini tadi. Ya, yang malas, matre, nggak setia, marah. Sombong. Apakah ibu sedang bicara tentang para perempuan, semua perempuan itu matre, malas? Tidak. Tidak. Kenapa ibu bilang, kamu, nak, anak laki-lakinya, kamu jangan cari atau jangan mau punya istri perempuan yang suka marah. Kenapa? Bikin pusing kepala, Pak, di rumah. Bikin pusing kepala. Betul. Nah, mendingan tinggal sama naga, nak, daripada tinggal sama perempuan yang jahat. Ya ampun. Maksudnya apa? Punya istri yang jahat, suka marah, malas, itu nggak enak bener. Bening. Kalimat yang diucapkan di kitab Amsal ini, di kitab Sirah ini adalah nasihat kepada anak laki-laki kalau mau mencari perempuan untuk dijadikan istri. Paham maksudnya? Iya, Paham. ngerti, Pak. Nah, jadi jangan digunakan untuk menilai perempuan. Salah sendiri. Nah, jadi mau kitab Amsal, mau kitab Sirah, itu tujuannya, nasihatnya untuk laki-laki semua. Untuk anak laki-laki. Termasuk laki-laki yang sudah jadi bapak kalau punya anak perempuan. Untuk laki-laki yang mau mencari perempuan jadi istri, untuk suami yang punya istri, enggak, suami yang punya istri cuma dipuji aja bahagia atau enggak. Tapi kemudian juga terutama untuk
ini bapak yang punya anak perempuan. Jadi begitu membacanya. Jadi Tapi tapi kemudian sebenarnya kalau kita belajar, tentu kita tidak mengatakan oh perempuan nggak diperhatikan atau perempuan nggak bisa belajar di sini. Enggak, bukan begitu. Nasihatnya dari guru kepada anak laki-laki gitu ya. Tapi sekarang kita belajar, yang belajar bukan hanya anak laki-laki, perempuan pun juga harus belajar. Caranya bagaimana? Nah, ikuti pertemuan selanjutnya. Pak, saya ya mau tapi tanya, Pak. sebenarnya Tanya dulu kalau sama itu Pak Ferry, boleh apa enggak? Oh, Sebentar, Pak sebentar. Ferry, saya boleh Sebentar. tanya. Iya, Ibu sebentar, Bu Sinci. Iya. Nah, Sebentar. itu Pak, makanya. Ibu tadi Maria, dikatakan, silakan. katanya Pak Bapak kan tadi di zaman ini kan mempunyai anak perempuan itu merupakan suatu beban. Yang dimaksudkan beban itu bagaimana, Pak? Saya nggak ngomong zaman ini, saya ngomong Enggak, saya. maksudnya untuk waktu apa di dalam bacaan sirak ini loh Pak, menganggap kok anak perempuan itu juga beban. Beban itu kayak gimana tuh Pak? Itu tunggu Didik dulu, anak. nggak semua saya omongkan di sini sekarang. Ini tadi hanya untuk memberi contoh, Oh, ya. Jadi ada juga bagian-bagian dari kitab Amsal dan Sirah yang ini menunjukkan, mengajarkan bagaimana mendidik anak. Ada bagian yang begitu, yang bicara tentang apakah karena waktu zaman dulu itu kan orang perempuan itu kan memang lebih rendah ya Pak ya dibandingkan kaum pria. Jadi sehingga kalau punya anak perempuan itu jadi beban atau bagaimana Pak? ya itu tunggu dulu Ibu. Iya, mungkin. Diselesaikan Coming soon, Bu. Nah, Coming soon, Bu. Oh, coming soon. Iya, iya. Aku mau tanya juga, Pak. Silakan, Amaleni. Makasih. Pak, tadi yang protes tentang itu loh, Pak, belajar hidup baik, tapi segalanya percuma kan, karena menghadapi kematian. Itu tadi kitab Ayub sama apa Pak sebelumnya? Kitab Ayub Pak menyebut siapa? Apa Pak? Pengkhotbah. Oh, PKH. Ya. Ya, makasih Pak. Ya. Udah itu. Sama kalau kitab Ayub juga betul. Orang baik, tapi aku menderita. Oh ya udah, nggak apa-apa deh gitu. Makasih Pak, udah. Ya, boleh. Mungkin satu pertanyaan ya Pak Sato ya. Nggak Ya, apa-apa, kalau silakan. ada lebih juga nggak apa-apa. Oh iya, ya silakan Bapak Ibu. sebenarnya kalau terkait karakter mah untuk cewek dan cowok sama aja ya Pak ya nasihat ya. Iya, ketika kita sekarang belajar, Ibu pasti ngomongnya begitu. Tapi Bapak Ibu, Ibu coba Ibu ngajar di seminari, Ibu. Ibu ngajar di seminari menengah, isinya anak laki-laki semua. Apakah Ibu ngomongnya kan ya seperti atau asrama tapi isinya laki-laki semua? Ibu akan bicara dengan cara yang berbeda ketika berhadapan dengan anak perempuan. Bayangkan Amsal Sirah itu diajarkan kepada anak-anak asrama laki-laki. Tapi kemudian ketika kita ya situasi berubah, zaman berubah, pemahaman makin maju. Ibu, Bapak silahkan tolong membuka dulu ya. Yang ini lebih kita perlu perhatikan. Kitab Keluaran bab 20 ayat 17. Keluaran. Keluaran 20 ayat berapa, Pak? 17. 17. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingin istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, dan lembunya, dan keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Nah, sekarang urutkan. Jangan mengingini apa saja? Mengingini rumah sesamamu. Satu, rumah.
Dua, Dua, menginginkan istrinya istri. atau Tiga, hambanya laki-laki. hamba. Empat, Terus hamba perempuan atau lembunya atau lembu. keledainya Keledai. atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jadi yang nomor 1 rumah, nomor 2 baru istri. Iya, Terus nomor 3 hamba, nomor 4 ternak. hamba perempuan, ya, ternak, Tapi semuanya ternak. setara kan? Iya, Atau apapun yang dipunyai sesama. betul. Ya. Jadi mengingini istri orang itu sama dengan mengingini keledai sesamanya. Iya. Nah, ketika saya mengucapkan kalimat ini waktu saya ngajar di Atmajaya dulu, lalu mahasiswi langsung teriak, oh ya udah, kawin aja sama keledai gitu. Di zaman kuno, perempuan ya seperti itu. Perempuan, istri itu milik suami. Mau ditukar sama, mau diambil orang, terus ditukar sama kambing domba kayak Abraham itu, enggak masalah. Milik. Perempuan itu milik. Bapak Ibu tahu gimana Sarah memanggil Abraham? Tuan. Mas, papi, enggak, tuan. Tanya. Kemudian di kitab Amos juga sama. Tapi sekarang perempuan dengan laki-laki tidak bisa diperlakukan seperti di zaman kuno dulu. Tentang pendidikan, tentang karakter, iya. Nah sekarang semua belajar kitab Amsal, nggak bisa kemudian karena ini kitab laki-laki ya sudah, aku perempuan nggak usah belajar, nggak begitu. Ya begitu Bu. Iya, Pak. Makasih, Pak. Iya. Terima Ya. kasih ya, Pak. Ibu Helena tadi angkat tangan resen. Pak, terima kasih. Oke, ini soalan ringan aja Pak Seto. Saya cuma teringat dulu, lebih kurang 30 tahun yang lalu, saya ada sepupu. Dia tanya, kenapa, bilangnya, Yesus itu bilangnya cuma satu nama yang ada Yesus. Lepas itu saya kata iya. Lepas itu dia tanya, tapi kenapa di sini ada Yesus bin Sirak katanya. Lepas itu saya tidak boleh jawab. And then 1 tahun selepas itu dia convert pergi Muslim. Oke, itu satu lah. Kenapa ada Yesus lain katanya. Lepas itu yang di Alkitab saya, yang Alkitab sebelum ini, buku Sirak ini namanya Yesus bin Sirak. Tapi di TB2 ini tinggal Sirak saja namanya. Kenapa dibuka Yesus binnya itu? Itu aja Pak. Baik. Cerita ringan-ringan. Ya, kata atau nama Yesus itu bentuk atau kata atau nama Latin. Latin dan Yunani suaranya, bunyinya sama, tulisannya beda. Yesus. Tapi nama Yunani Latin ini itu adalah mengubah nama Ibrani ke Latin. Jadi kalau dalam bahasa Ibrani namanya bisa Yosua, bisa Yesua, bisa Yehosua. Jadi waktu Yesus dipanggil ya bisa juga Yesus dipanggil Yesua. Karena bentuk Ibraninya ya begitu. Yosua, Yesua, Yehosua. Itu terdiri dari 2 kata. Yahweh dan Yasa. Yahweh menyelamatkan. Nah, kalau di Injil Matius bab 1 ayat 21 itu dijelaskan. Anak yang dilahirkan oleh Maria itu harus diberi nama Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Ada kata menyelamatkan. Nah, kemudian nama ini luar biasa maknanya ya. Tunggu. Macet. Kok hilang? Ya, bro, please. Ya, mohon
ditunggu sebentar Bapak Ibu, mungkin koneksi internet di tempat Pak Seto sedang kurang baik. Oma Leni. Apa Pak Andi? Keliru. Pak Roy itu, Maleni. Pak Roy tak? Iya. Ya, Mana-mana. kita masih Lampu menunggu. mati kali. Lampu mati kali. Kalau kalau lampu mati sepertinya tidak. Nggak mungkin, Pak. Mungkin internet. Apa hujan di sana, Pak Ferry? Apa hujan? Tidak cerah. Kebetulan rumah saya dengan rumah Pak Seto itu hanya berjarak kurang lebih 5 rumah. Oh, Soalan Jadi tidak lampu mati, tidak hujan. Berarti signal mungkin. Signalnya enggak. Ya, betul. Nah, dari tadi memang internet saya juga sempat tidak stabil. Dari tadi saya juga suaranya Pak Seto ini hilang-hilang timbul gitu. Sempat putus-putus ya, Bu. Iya Pak. Saya pikir punyaku, jadi saya matiin videonya. Kamera. Tapi kok sama aja gitu, nggak bisa. Sabar, Oma. Iya Pak Roy. Tapi untuk bagian awal ini gimana Bapak Ibu? Apakah ada kesulitan atau ada tanggapan terkait tema ini? Maksud saya kemungkinan kedepannya akan hadir kembali atau tidak? Oh, pasti dong Pak. Bagus Pak pengajarannya. Pasti Pak. Yang nggak hadir dosa. Menarik kok Pak Ferry, soalnya agak berbeda Iya, betul. dibandingkan yang sudah berlalu itu yang udah pernah diajarkan. Iya, ada hal-hal baru. Iya. Itu Pak Roy kalau misalkan ketemu gitu, mesti saya berpikir ini Pak Ustadz apa iya? Maaf ya Pak. Kalau di jalan. Iya, ustadznya Bloge, Bu. Oh. Apalagi aku loh ya, kalau ketemu saya nggak tahu loh. Pokoknya apa aja. Di kotak, Bu. Berkah dapat nasi kotak. Mbak Roy.
Itu kalau copot copot peci sama kacamata jadi guru Solin itu, Pak. Tuh kan? Betul. Iya, kok lain jadinya, Pak Roy? Cakep ya Oma. Iya, Tuh. makin cakep, makin cakep, makin gendut nih. Itu memang ustadznya Blok B. Pak Ferry itu Pak Seto udah di WA belum? Kenapa itu? Ya, sedang saya WA. Belum dijawab, Ibu. Oh, belum dijawab ya. Bu Maria, Iya. Beto lagi diomelin istrinya. Kenapa Nita Kalau tinggalnya juga tetap di aja kok dia. Minta maaf, saya nggak tahu jaringan tiba-tiba putus. Oh, udah Ya Pak. akhirnya. Ngomel Bagus, Pak. apa? Enggak. Lelah Sampai itu Pak ceritanya. Lanjut sampai Pak. di mana saya bicara tadi? Sambung. Tadi menanggapi pertanyaan dari Ibu Helena Ya, kalimat terkait terakhir itu apakah Yesus saya itu sudah Pak. menyebut Oh, anak yang Yesus. dilahirkan oleh Maria itu harus Ya, diberi itu nama Ya, itu Yesus. terakhir. Heeh, Iya. itu terakhir, Kemudian Pak. nama itu kan indah sekali, nama itu mulia sekali isinya ya. Iya, Pak. Banyak orang Yahudi yang menggunakan nama itu. Oh, Ya, Jadi putus-putus nama tuh. Yosua, itu banyak. Banyak. Nah, yang Ya, menggunakan nama putus-putus. Yesus yang sudah dibuat dalam bentuk Latin juga banyak. Maka Yesus disebut Yesus dari Nazaret. Oh, Karena nanti ada juga Yesus dari Kapernaum, Yesus dari mana, Yesus dari kampung mana, gitu. Yang kalau membaca Injil Matius ya, Injil Matius, Bapak Ibu silahkan mengingat bacaan Injil waktu Minggu Palma. Pilihannya Yesus Barabas atau Yesus Kristus kan? Iya, iya. iya. Nah, itu Minggu Palma, bukan saya tidak bicara Jumat Agung, tapi Minggu Palma. Pilatus memberi pilihan, Yesus Barabas atau Yesus Kristus. ya Kak Yesus Jadi, freeze lagi. Enggak Yesus Barabas. Putus lagi. Iya. Masih. Pak, tapi waktu itu kan dikatakan bahwa Yesus itu nama di atas segala nama, Pak. Kok sudah begitu banyaknya yang make, Pak? Ibu jangan campur-campur. Nama di atas segala nama itu di surat Filipi. Oh, Dan itu sudah makna teologis. iya. Tunggu dulu, jangan kemana-mana. Tidak katakan semua nama Yesus cuma satu. Enggak, memang banyak. Saya sudah jelaskan dari awal tadi kan ya. Iya. Nanti jangan dicampur dulu dengan memberikan nama di atas segala nama. Apakah menyebut nama Yesus, nama di atas segala nama? Tuh, keputuskan penjelasan saya. Apakah disebut Berarti nama itu nama Yesus? Coba diperiksa, Ibu periksa lagi. enggak, maksud saya gini loh, Pak. Apakah sebelum Yesus lahir itu memang sudah nama Yesus itu sudah banyak yang pakai gitu, Pak? Nah, ini kan baru saja saya sedang menjelaskan ini tadi, toh. Iya. Seorang sejarawan Flavius Josephus yang hidup tidak lama sesudah Yesus itu menyebut di zamannya ada 20 orang yang Oh, diketahui menggunakan nama Yesus. Berarti udah ada. Iya, Pak. Saya tidak tahu kenapa internetnya ini. Tapi oke saja. Ya.
Nah, kemudian nama Yesus itu punya apa menyebutnya ya? Nama itu benar-benar bekerja dalam diri anak yang dilahirkan oleh Maria. Menyelamatkan. Yahweh menyelamatkan. Yesus menyelamatkan manusia dari dosa. Begitu, Bu. Jadi, ya kalau Ibu, Bapak mau membandingkan, Bapak Ibu, tapi Ibu Elena dari Malaysia ya. Tapi kalau Ibu pergi ke Jogja, ya, Ibu cari nama Joko, Joko, Oke, Pak. Joko. Itu Joko. pasti bingung. Kenapa? Buat. Karena di setiap desa pasti ada nama Joko. Nama Joko. Yesus itu nama favorit. Banyak orang menggunakan. Oh, gitu. Tapi nama itu benar-benar bekerja dalam diri Yesus orang Nazaret. Nah, sekarang begini. Kalau ada orang yang meninggalkan Yesus, Tuhan Yesus, dan pergi kepada yang lain, itu kerugian besar. Kenapa? Kerugian besar. Yang lain nggak ada yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa. Hanya Yesus. Yang punya kuasa atas kerajaan surga. Yang punya kuasa untuk menentukan siapa yang layak masuk dan siapa yang tidak layak masuk, itu adalah Yesus. Saya sekarang ikut yang punya surga. Saya ikut pemilik penguasa surga. Benar kan? Itu jaminan saya untuk masuk surga. Meninggalkan Yesus, kemudian mengikuti yang lain, itu kerugian yang sangat besar. Nah, supaya itu tidak terjadi bagaimana? Ya dari kecil mendidik anak untuk memahami Yesus dan punya relasi pribadi dengan Yesus. Begitu, Bu. Oke. Oke, thank you. Welcome. Iya, Pak. Lanjut, Pak. Ya, oh ini sudah waktunya kita lanjut ya. Iya. Nah, sekarang ini begini, karena ini dari tadi nyinggung perempuan, sekarang saya ajak Bapak Ibu untuk melihat bedanya kitab Amsal dengan kitab Sirah. Sama-sama mengajar berbagai macam aspek di dalam kehidupan. Tetapi keduanya begini sederhananya. Kitab Amsal itu seperti kumpulan peribahasa itu tadi ya. Lalu kumpulan ini nggak ada aturannya. Nah, sekarang ambil contoh. Silahkan ke kitab Amsal. Mulai kita lihat bab 12. Amsal 12. Sudah ketemu Amsal 12? Bapak Ibu yang bisa nyalakan video tolong ya ada yang menyalakan supaya saya tahu tadi ada freeze tahu-tahu freeze ini kalau hitam semua saya nggak bisa tahu. Sekarang Amsal 12 lihat ke ayat 4. Amsal 12 ayat 4. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya. Tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Saya nggak akan tanya, Bapak, ini benar apa enggak? Nggak akan nanya gitu saya. Nah, kemudian berikutnya, bab 14 ayat 1. Perempuan yang bijak mendirikan rumahnya,
Tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Ada di Amsal 12, ada di Amsal 14. Terus pindah lagi ke 18, Amsal 18. 18, Amsal 18 ayat 22. Siapa mendapat istri, mendapat bahagia. Ia dan ia disenangi Tuhan. Kemudian ayat bab 19 ayat 14. 19 ayat 14. Rumah dan harta adalah warisan nenek moyang. Tetapi dari Tuhanlah istri yang berakal budi. Ada di bab 12, 14, 18, 19. Terus 21 ayat 9. 21 ayat 9. Lebih baik tinggal di sudut sotoh rumah daripada serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Terus pindah lagi bab 25. 25 ayat 24. Lebih baik tinggal di sudut sotoh rumah daripada serumah dengan perempuan yang suka bertengkar. Terus 27 ayat 15. Seorang istri yang suka bertengkar serupa dengan tiris yang tidak henti-hentinya menitik pada waktu hujan. Terus bab 31 ayat 30. Kemolekan itu menipu dan kecantikan itu sia-sia, tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ini tadi amsal-amsal tentang istri terpisah-pisah. Saya tinggal membaca karena saya sudah punya tanda khusus di kitab Amsal saya. Jadi Amsal yang bicara tentang satu tema, ya. Amsal yang satu tema bicara tentang istri gitu ya. Itu sudah ada stabilonya, warna orange. Jadi buka itu langsung ketemu terus karena sudah ada. Nanti ada tema lain tentang berbicara, nanti kita bisa lihat contoh lain. Di kitab Sirah, Amsal yang punya tema sama itu dikumpulkan. Coba sekarang kita ke Sirah bab 25. Sirah 25. Ini karena tadi malah pada ngomongin perempuan, ya udah saya ambil contoh gini aja, perempuan, padahal contoh yang lain banyak. Nanti justru karena banyak tema yang sama di kedua kitab ini, maka kita pelajari bersama. Sirah 25. Ayat 8. Sekarang kita ke ayat 13. Coba lihat Bapak Ibu judulnya apa. Itu judulnya yang diberikan oleh penerjemah ya. Itu bukan judul dalam bahasa Yunani. Wancah. Jahat, Pak. Itu amsal-amsal peribahasa yang bicara tentang perempuan jahat kumpul di sini semua. Luka apa saja asal bukan luka hati. Kejahatan apa saja asal bukan kejahatan perempuan. Penderitaan apa saja asal bukan penderitaan yang disebabkan pembenci. Balas dendam apa saja asal bukan balas dendam dari musuh. Tidak ada kepala yang melebihi kepala ular. Tidak ada amarah yang melebihi amarah perempuan. Aku lebih suka tinggal serumah dengan singa dan naga daripada hidup serumah dengan istri yang jahat. Kayaknya di yang ayat 16 ini ada yang mirip lah dengan yang di kitab Amsal. Lebih baik tinggal di sudut sotoh rumah daripada tinggal dengan perempuan yang suka bertengkar gitu tadi kan? Mirip toh? Ya, mirip. Ya.
Kejahatan perempuan mengubah roman mukanya dan menyuramkan air mukanya bagaikan Beruang. ini Bapak Ibu jangan kaget, terutama Ibu jangan kaget. Sirah saya sudah sampaikan di awal, bicaranya keras sekali tentang perempuan, tapi sekali lagi bukan menilai perempuan ini. Kalau suaminya duduk makan di antara kawan-kawannya, tidak bisa tidak. Ia mengungkapkan keluhan-keluhan pahitnya. Semua keburukan adalah hal kecil dibandingkan dengan keburukan perempuan. Semoga ganjaran orang berdosa menimpa dia. Terus ayat 20. Lihat ini ya, Bapak Ibu juga ada miripnya, ini agak jelas miripnya dengan Amsal. Seperti jalan pasir yang menanjak bagi kaki orang yang lanjut usia, demikianlah istri yang cerewet bagi suami yang pendiam. Terus, jangan terjerat oleh kecantikan perempuan dan jangan penuh nafsu pada perempuan. Terus ayat 23. Ini seperti penjelasan dari Amsal yang tadi. Istri yang jahat membuat hati murung, muka suram dan hati terluka. Istri yang tidak membahagiakan suaminya membuat tangan lemah dan lutut goyah. Nah, itu kan mirip dengan lebih baik tinggal di sudut sotoh rumah tadi itu. Tapi ini seperti penjelasan. Nah, ini yang repot yang ayat 24 ini. Amsal Sirah 25 ayat 24. Dosa pertama dari perempuan. Ini dari Hawa. Karena dialah kita semua harus mati. Hawa. Terus ayat 25. Jangan biarkan air mengalir keluar. Jangan biarkan istri yang jahat berbicara terlalu bebas. Nah, ini saya tidak ngomongin isi ini ya. Tapi saya bicara tentang, lihat, kalau di kitab Amsal yang bicara tentang istri tadi, pisah-pisah. Ada di bab 12, 14, 18, 19, 21, 23 gitu kan. Nah, tapi kalau di kitab Sirah, dikumpulkan jadi satu. Terus contoh yang lain lagi, supaya, ini kita belum diskusi tentang isi, saya hanya bicara tentang beda ini, cara membaca kitab, karena cara penulisannya juga berbeda. Sekarang, ini tentang perempuan banyak sekali. Bab 26 itu perempuan. Tentang istri juga ada di situ. Nah, sekarang kita lihat contoh yang lain sekarang tentang berbicara. Kita pindah lagi ke kitab Amsal. Amsal kita ke bab 12. Amsal 12 ya. Lihat ayat 18. Ada orang yang mulutnya lancang seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. 19 sama temanya. Bibir kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta untuk sekejap mata. 22. Orang yang dusta bibirnya menjijikkan bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia disenanginya. 13 ayat 3. Oh, ayat 2, 13:2 juga sudah ada di situ. Dari buah mulutnya seseorang akan makan yang baik, tapi nafsu pengkhianat melakukan kekerasan. Ayat 3. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa gegabah mulutnya akan ditimpa kebinasaan. Bisa mengingat ini kalau dalam bahasa Indonesia ada peribahasa apa? Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa gegabah mulutnya akan ditimpa kebinasaan. Dalam Gara-gara bahasa mulut Indonesia ada jadi peribahasa. Mulutmu ada gara-gara mulut jadi binasa, Pak. Harimaumu gitu kan. Oh, harimau. Ini
Terus berikutnya ke bab 14 ayat 15. 14, 15. Orang yang tak berpengalaman mempercayai setiap perkataan. Tetapi orang yang cerdik memperhatikan langkahnya. 15, bentar. 15:2. Lidah orang bijak membuat pengetahuan menarik, tetapi mulut orang bebal mencurahkan kebodohan. Ayat 4, 15:4. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. 15:28. Hati orang benar menimbang-nimbang jawabannya, tetapi mulut orang fasik mencurahkan hal-hal yang jahat. 16:13. Bibir yang benar disenangi raja, dan orang yang berbicara jujur akan dikasihinya. 16:23. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi, dan membuat bibirnya lebih meyakinkan. 16:24. Perkataan yang menyenangkan seperti sarang madu, manis bagi hati dan menyehatkan bagi tulang-tulang. Terus 18:4. Perkataan mulut orang seperti air yang dalam, tetapi sumber hikmat seperti sungai yang berbual. 18:6. Bibir orang bebal menimbulkan perbantahan, dan mulutnya berseru meminta pukulan. 18:7. Orang bebal dibinasakan oleh mulutnya, bibirnya adalah jerat bagi nyawanya. 18:13. Jika seseorang menjawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan celanya. Memberi jawab sebelum mendengar pertanyaan. Itu disebutnya apa? Kebodohan. Kemudian, ya itu cukuplah untuk contoh-contoh tentang berbicara ya. Sekarang Bapak Ibu kita ke kitab Sirah. Bab 28. Lihat ayat 13, 28, Sirah 28 dari ayat 13. Terkutuklah pemfitnah dan orang yang bercabang lidah, sebab keduanya merusak kerukunan banyak orang. Lidah pemfitnah mengguncangkan banyak orang dan mengusir mereka dari bangsa ke bangsa. Ia menghancurkan kota-kota yang kuat dan merobohkan rumah-rumah. Lidah pemfitnah mengusir istri yang tangkas dan merampas hasil pekerjaan mereka. Siapa yang mengindahkan lidah pemfitnah tidak akan menemukan kedamaian dan tidak dapat hidup tenang. Pukulan cambuk mengakibatkan luka, tetapi pukulan lidah meremukkan tulang. Banyak orang tewas karena mata pedang, tetapi lebih banyak orang yang jatuh karena lidah. Berbahagialah orang yang terlindung dari lidah. Tidak menanggung amarahnya, tidak perlu memikul kuknya, dan tidak terikat belenggunya. Sebab kuknya adalah kuk besi dan belenggunya dari perunggu. Ya, kemudian kematian yang disebabkannya sungguh menyedihkan, bahkan dunia orang mati lebih baik daripadanya. 22. Orang saleh tidak akan dikuasai oleh lidah pemfitnah dan tidak dibakar oleh nyala apinya. Orang-orang yang meninggalkan Tuhan akan jatuh ke dalam nyala apinya yang berkobar-kobar di tengah mereka.
dan tak terpadamkan. Bagaikan singa ia dilepaskan ke tengah mereka, seperti macan tutul ia mencabik-cabik mereka. Nah, kemudian ini sekali lagi contoh Amsal yang berbicara tentang menggunakan lidah, tentang berbicara itu dikumpulkan. Terus bab 27. Bab 27 ayat 4. Ketika ayakan digoyang-goyangkan, sampahlah yang tertinggal. Begitu juga keburukan manusia tampak ketika ia mengutarakan pendapat. Sebagaimana perapian menguji barang-barang keramik, begitu juga pembicaraan orang menguji siapa dirinya. Sebagaimana buah menunjukkan perawatan pohonnya, begitu juga ucapan orang menyatakan apa yang dipikirkan dalam hatinya. Jangan memuji seseorang sebelum ia mengutarakan pendapat, sebab dari situlah orang diuji. Ini ngomong tentang berbicara ya. Terus ayat 16, 27, 16. Siapa yang membocorkan rahasia merusak kepercayaan dan tidak akan mendapat sahabat bagi jiwanya, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, ini contoh ya bagaimana kitab Amsal dan kitab Sirah itu ada perbedaan di sana sini, tapi dalam hal tema kita menemukan tema yang kurang lebih sama. Nah, sekarang begini. Tadi saya sudah sampaikan, Bapak Ibu, orang-orang Yahudi, orang Israel di Perjanjian Lama itu mengejar hikmat, mengajak orang untuk belajar hikmat. Tujuannya apa? Nah, sekarang kita ke kitab Amsal lagi. Sekarang Amsal bab 3. Amsal bab 3. Amsal 3, silahkan sekarang. Oh, bab 3 ya, sudah. Ayat 1. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan hendaklah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan tahun-tahun hidupmu, serta kesejahteraan akan ditambahkannya kepadamu. Jadi bayangkan bapak menasihati anaknya. Ini bapaknya benar-benar memikirkan anaknya, benar-benar menyampaikan pengajaran untuk anak-anaknya. Ya, bapak yang sekaligus bertindak sebagai guru, tapi kalau mau lebih apa adanya, ini guru yang berlaku sebagai bapak bagi murid-muridnya. Ya, aku mengajarkan banyak hal kepadamu, turuti apa yang aku omongkan. Hidup dengan mengikuti apa yang aku ajarkan. Apa yang akan kamu dapatkan? Mengapa aku mengajarkan ini? Kalau kamu mengikuti ajaranku, maka umurmu nanti akan panjang. Terus, kesejahteraan akan ditambahkan kepadamu. Umurmu akan panjang, hidupmu akan sejahtera. Kemudian kita ke ayat 13. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. 16. Umur panjang ada di tangan kanannya, dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. 18. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang berpaut padanya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Ini tujuan ya orang belajar hikmat. Lebih tepatnya
Ini alasan mengapa guru-guru hikmat mengajak anak-anak muda untuk belajar hikmah. Bukan supaya gurunya umur panjang, lalu melimpah rezeki, enggak. Itu tapi supaya murid-muridnya, supaya anak-anaknya itu hidupnya benar, dan kemudian hidupnya sejahtera, umurnya panjang. Nah, kalau sekarang ngomongin umur panjang, itu pakai belajar hikmat apa enggak? Gimana caranya supaya umur panjang? Mungkin yang umurnya paling panjang bisa sharing gimana caranya umurnya supaya tetap panjang. Atau supaya yang lain nanti umurnya bisa panjang. Ya kita nggak akan ngomong tentang hidup penuh hikmat dan seterusnya. Kita kan nggak ngomong itu sekarang. Yang diomongkan apa? Perhatikan makananmu. Olahraga. Nomor satu makanan dulu atau olahraga dulu? Makanan dulu. Makanan dulu. Udah tahu umurnya sekian, udahlah berhenti minum manis tiap hari, soft drink udah nggak usah. Itu kalau sekarang orang mau ngomongin umur panjang, motivasinya juga bukan supaya lebih tepatnya umur panjang juga bukan tujuan. Coba Bapak Ibu ingat-ingat, ada nggak di antara Bapak Ibu yang berdoa kepada Tuhan minta umur panjang? Ada nggak minta umur panjang? Enggak, saya. Kalau sehat mah dengan syarat, Pak. Mau umur panjang kalau sehat. Nggak Iya. mungkin. Nggak, nih, kemudian berikutnya lagi, mungkin juga Bapak Ibu pernah dengar orang berdoa minta umur panjang. Saya nggak ngomongin syarat, tapi saya bertanya tentang tujuan. Kenapa minta umur panjang? Duitnya masih banyak, Pak. Mau dinikmati. Itu beneran yang diminta. Tujuannya itu. Pengen lihat cucu lahir, Pak. Masih mau Tunggu dulu. menikmati hidup Ini yang saya, susah. anak kalau cucu. pada nggak ngomong, saya yang ngomongin dah. Takut mati. Ada nggak orang tua ya sudah oma, sudah opa, atau mau jadi oma, mau jadi opa, minta umur panjang supaya bisa ngelihat cucunya? Iya. Ada nggak? Bapak pernah nggak dengar orang ngomongnya begitu? Ada, Pak. Ya, Saya pernah dengar itu. menyaksikan dewasa sampai Sekarang begini, berikutnya Hukum lagi. Jadi bakti minta ya, umur Mas. panjang itu tujuannya untuk siapa? Untuk melihat ke cucunya. anak cucu. Memang cucunya itu pengen dilihat sama omanya. Enggak. Sendiri ya, minta umur panjang. Saya ngomongnya sinis karena apa? Seringkali orang berdoa minta umur panjang bukan karena tujuan yang lain, tapi supaya saya puas hidup. Dan puas hidup saya itu kalau ngelihat cucu saya sudah wisuda, kerja, apalagi sudah sampai punya istri. Ya, pertanyaan jahatnya lagi, itu doanya egois apa enggak ya gitu? Iya, Pak. Jadi minta umur panjang, tapi tujuannya adalah supaya saya puas menjalani hidup ini. Nah, kemudian sekarang begini, emangnya salah minta umur panjang? Siapa juga yang menyalahkan? Saya tidak menyalahkan. Dulu umur panjang itu tujuan. Dulu umur panjang itu tujuan, seperti yang kita lihat di kitab Amsal tadi ya. Kata yang mungkin lebih halus, meninggal pada waktunya. Meninggal ketika usia sudah lanjut umurnya. Itu tujuan. Tapi sekarang ada yang berbeda. Kenapa orang minta umur panjang? Saya tidak termasuk yang minta umur panjang. Saya juga enggak. Iya juga enggak. Nah, jadi sekarang mau diberi hidup sampai seberapa pun, tunggu dulu. Yang dipikirkan diri sendiri atau Tuhan. Saya nggak ngomongin keluarga, saya nggak ngomongin orang lain. Cuma diri sendiri atau Tuhan. Pilihannya cuma itu. Kalau Tuhan memberi saya umur sampai sekian, Tuhan pengen saya buat apa? Iya, Kalau gitu. Tuhan memberi saya umur panjang, Tuhan juga pengen saya berbuat apa? Betul.
Tapi kan saya sudah nggak bisa begini, nggak bisa begini, nggak bisa begini. Tunggu dulu. Tuhan bahkan memikirkan keselamatan jiwa kita. Ini saya bukan nasihatin orang tua ya, tapi ada yang benar yang saya sampaikan, yang perlu disampaikan. Kalau Bapak Ibu menerima usia lanjut, jangka hidup yang banyak, tapi tidak bisa aktif bekerja lagi, Waduh. mau kur, suara udah nggak bisa tinggi lagi, nggak bisa gitu. Kalau kur itu malah banyak orang tua suaranya pada tinggi-tinggi. Mau jadi Miss Dinar sudah nggak bisa lagi gitu ya. Tapi kemudian masih ada yang harus dikerjakan. Apa itu? Bapak Ibu, ketika umur sudah panjang, modus itu makin berkurang kan ya. Jadi kalau bicara berdoa, udahlah, keinginan sudah banyak berkurang lah. Sudah banyak sekali berkurang. Emangnya ada Bapak Ibu umur udah 70 ke atas masih minta jodoh? Enggak. Tapi yang minta maaf ini karena belum saya selesaikan dulu ya. Tapi modus sudah berkurang, jadi banyak waktu untuk berdoa. Dan dengan berdoa banyak yang ternyata bisa dilakukan. Untuk siapa? Untuk orang lain. Orang lain itu siapa? Doakan para uskup, para romo, gitu ya. Iya. Kemudian orang-orang lain yang memerlukan doa. Secara khusus saya akan menyebut bayi-bayi di kandungan yang digugurkan, yang nggak pernah diberi nama, yang nggak pernah didoakan. Saya akan terus meminta doa untuk mereka itu. Itu ternyata masih bisa. Jadi kalau Tuhan memberi saya waktu panjang, tunggu dulu. Jangan-jangan Tuhan minta saya menolong orang-orang itu tadi dengan doa-doa saya. Kemudian, Ibu, Bapak, kalau gibah itu sampai umur berapa sih? Kalau apa? Gibah. Apa itu? Gibah itu apa? Apa itu Pak? Gosip. Gosip. Gosip ya Pak Seta. Gosip. 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 Oh, gosip. Gosip. Masih seru nggak kalau udah umur 70, 75, 80 itu gibahnya? Gosipnya masih seru apa enggak? Enggak lah. Sudah enggak kan? Bicara Lebih banyak penyakit, waktu Pak. sendiri kan? Sudah Iya. lebih banyak waktu tersendiri. Betul. Sudah nggak mikirin orang, sudah iri hati sudah bisa dikuasai, lalu akan ada banyak waktu untuk bersama dengan Tuhan. Saya tidak mengatakan jangan komunikasi, tetap harus bergaul dengan sesama dan seterusnya tetap ya. Tapi jangan lupa, waktu sudah akan lebih banyak untuk bergaul dengan Tuhan. Yang Betul. bisa misa pagi, gunakan untuk misa pagi. Kenapa? Keberadaan kita bersama dengan Tuhan itu yang akan menolong kita membersihkan jiwa. Saya tidak mengatakan jangan ngaku dosa, bukan. Itu tetap dikerjakan. Tapi kebersamaan dengan Tuhan, menikmati kebersamaan dengan Tuhan, itulah waktu yang bisa digunakan oleh Tuhan untuk menyucikan jiwa. Jadi udahlah, main handphonenya udah jangan seperti cucu-cucunya, malah lebih sibuk omanya daripada cucunya ketika main handphone ya. Tapi gunakan waktu lebih banyak untuk mendoakan orang lain, tapi juga gunakan waktu untuk lebih banyak bersama dengan Tuhan. Itu sarana yang diberikan oleh Tuhan kepada Bapak Ibu yang diberi usia panjang. Untuk apa? Sarana untuk apa? Untuk pembersihan jiwa dan untuk melakukan doa, melakukan sesuatu bagi orang lain. Terima kasih. Selamat malam. Nanti di pertemuan berikut kita sudah akan bicara tentang tema yang ada di dalam kitab Amsal. Terima kasih. Selamat malam.